Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nining Arini Suganda dari Prodi Kesehatan Masyarakat STIKIM dalam pembelajaran edukatif, dan kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel, di mana ini merupakan bagian dari belajar statistik. Kita awali dari definisi populasi. Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin hasil perhitungan atau pengukuran karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang dipelajari sifatnya. Sedangkan sampel yaitu sebagian yang diambil dari populasi. Kita ambil contoh, misalnya yang menjadi populasinya adalah seluruh siswa yang ada di SMU X. Nah, kemudian dari keseluruhan siswa diambil sebagai sampel, misalnya kelas 3 SMU tersebut. Dan sampel inilah yang nantinya akan dijadikan subjek dalam penelitian. Terdapat dua jenis populasi, yaitu pertama, finite, di mana jenis populasi ini jumlah individu ditentukan atau diketahui jumlahnya. Yang kedua adalah jenis infinite, di mana pada jenis ini jumlah individu tidak terhingga atau tidak diketahui dengan pasti berapa jumlahnya. Contoh dari jenis populasi yang infinite, misalnya jumlah pengguna bis Transjakarta dalam satu hari. Nah, kita tidak bisa memprediksi secara pasti berapa dalam satu hari jumlah pengguna tersebut. Bisa saja ketika ramai penggunanya banyak, atau ketika hari sepi penggunanya menjadi berkurang. Nah, sekarang apa kriteria sampel yang representatif? Artinya yang mampu mewakili dari jumlah populasi yang ada. Pertama, sampel harus meliputi seluruh unsur sampel. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur sampel yang dihitung dua kali. Selanjutnya, yang ketiga, sampel harus up to date. Yang keempat, batas-batasnya harus jelas. Dan yang kelima, harus dapat dilacak di lapangan. Dalam menentukan jumlah sampel, kita harus melihat jenis dari populasinya tersebut. Karena jenis populasi memengaruhi teknik dalam menentukan jumlah sampel. Yang pertama, untuk populasi finite, kita bisa menggunakan metode tabel, atau menggunakan rumus Lovin, atau menggunakan total sampling. Selanjutnya, untuk jenis populasi yang infinite, nah, kita bisa menggunakan rumus Isaac-Misel. Kita lanjutkan menghitung jumlah sampel jika jumlah populasinya diketahui. Teknik yang bisa kita gunakan, yang pertama menggunakan tabel yang sudah baku, di mana tabel ini sudah menunjukkan jumlah populasi dan berapa banyak sampel yang harus diambil. Misalnya, untuk jumlah populasi 40, kita bisa langsung menentukan bahwa jumlah sampel yang harus diambil sebanyak 36. Atau
jumlah populasinya 1.600 misalnya, maka berdasarkan tabel tersebut, jumlah sampel yang harus diambil sebanyak 310. Atau contoh lain, misalnya jumlah populasinya lebih besar, yaitu 3.000, maka berdasarkan tabel diperoleh jumlah sampel yang bisa diambil sebanyak 379. Nah, tabel ini mengacu pada Morgan dan Krejci dalam Umaskaran tahun 2003. Namun, tabel tersebut memiliki kekurangan, di mana banyak sekali jumlah-jumlah populasi yang angkanya tidak tercantum di dalam tabel tersebut, sehingga kita bisa menentukan dengan metode lain. Metode yang kedua yaitu menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin ini adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar kali E kuadrat. Di mana N kecil ini adalah ukuran sampel, kemudian N besar menyatakan ukuran populasi, dan E ini merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau yang diinginkan. Misalnya 1%, 5%, 2%. Untuk memahami penggunaan rumus Slovin, kita bisa memahaminya dari contoh kasus berikut. Nah, diketahui seseorang akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja karyawan PT X. Dalam PT tersebut terdapat 130 karyawan. Jika menggunakan tingkat kesalahan 5%, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Nah, dari contoh kasus ini, kita bisa lihat bahwa yang 130 karyawan ini merupakan N besar, dan yang 5% ini merupakan E. Jadi kita bisa tuliskan N sama dengan 130 dan E sama dengan 50%, atau kita tulis 0,05. Dari simbol-simbol yang sudah kita identifikasi tadi, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar kali E kuadrat. Kita masukkan nilainya 130 per 1 ditambah 130 dikali 0,05 dikuadratkan. Nah, diperoleh hasil 98,11. Kalau kita bulatkan, ini menjadi kurang lebih 98 orang. Rumus Slovin ini bisa kita gunakan juga untuk populasi yang jumlahnya lebih dari 100. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 atau di bawah 100, maka untuk pengambilan sampel kita gunakan total sampling, di mana seluruh anggota populasi juga merupakan anggota dari sampel. Misalnya, populasinya ada 99, maka ke-99 itu akan dijadikan sampel secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana jika jumlah populasinya tidak diketahui? Atau dalam jenis populasi yang infinite, kita bisa menggunakan rumus Isaac-Misel dalam menentukan ukuran sampel.
di mana rumus tersebut adalah N sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan kali P kali Q per E kuadrat, di mana N adalah ukuran sampel yang kita cari, P merupakan nilai proporsi dari populasi, dan ini kita dapatkan dari institusi yang mengeluarkannya. Selanjutnya nilai Q ini sama dengan 1 dikurang P, dikurangi proporsi tadi, dan Z adalah tingkat kepercayaan, dan E adalah margin of error. Untuk memahami rumus Isaac-Misel, kita aplikasikan pada contoh berikut. Seorang mahasiswa akan meneliti tingkat kepuasan terhadap pelayanan bus Transjakarta. Proporsi masyarakat menggunakan bus sebesar 0,3 dengan tingkat signifikannya 90% dan margin errornya 10%. Tentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil. Nah, dari contoh kasus ini, kita bisa identifikasi bahwa 0,3 ini adalah nilai proporsi atau P-nya sama dengan 0,3, dan yang 10% ini adalah nilai alfanya, di mana kita tulis dalam bentuk desimal menjadi alfa sama dengan 0,1. Berdasarkan identifikasi terhadap studi kasus tadi, kita bisa tuliskan alfa sama dengan 0,1, kemudian alfa per 2-nya berarti 0,1 dibagi 2, diperoleh 0,05, dan nilai Z-nya tadi adalah 1 dikurang nilai 0,05, atau kita peroleh 0,95. Nah, nilai Z ini kita harus melihat tabel distribusi normal berapa hasilnya. Nah, berdasarkan tabel, ini diperoleh hasil 1,64. Kemudian untuk nilai proporsi atau P-nya sama dengan 0,3, nilai Q-nya. Q itu adalah 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,3, diperoleh 0,7. Nilai E-nya 0,1. Nah, hasil identifikasi ini kita masukkan ke dalam rumus, di mana 1,64 dikuadratkan dikali 0,3 dikalikan 0,7 dibagi dengan 0,1 dikuadratkan. Diperoleh hasil 56,8. Nah, nilai ini kita bulatkan menjadi 57 orang. Artinya, 57 sampel ini yang kita ambil sebagai sampel. Demikian pembahasan tentang populasi dan sampel. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan mengingatkan kembali jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe-nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.